Apa kisah paling luar biasa tentang bertahan hidup di laut yang pernah Anda dengar? Mungkin ini. Saya yakin tidak ada pelaut yang baik yang tidak bertanya pada diri sendiri bagaimana jika. Bagaimana jika tiang kapal runtuh? Jika saya kehilangan lunas? Bagaimana jika kapal saya terbalik? Bagaimana jika saya hanyut? Semua pertanyaan itu selalu ada di kepala kita semua yang berlayar. Namun, kita tidak mau membicarakannya terlalu banyak, terutama karena topik seperti itu kurang lebih mengerikan. Terutama jika menyangkut pelayaran lepas pantai, mungkin karena orang berpikir bahwa jika mereka membicarakan hal-hal buruk, hal itu akan lebih mungkin terjadi. Siapa tahu? Pada Januari 1982, seorang pelaut bernama Stephen Callahan, berusia 30 tahun, memulai perjalanan dari salah satu kepulauan Canary dengan kapal layar berukuran 6,5 meter bernama Napoleon Solo, yang dirancang dan dibangun olehnya sendiri. Tujuannya adalah Antigua, setelah ia memutuskan keluar dari perlombaan di La Luna, Spanyol. 7 hari setelah berlayar, bencana terjadi. Kapalnya dihantam oleh benda tak dikenal di tengah badai malam. Dalam bukunya, Callahan mencurigai bahwa kapal itu bertabrakan dengan seekor paus, yang menyebabkan kerusakan besar. Meski kapalnya tidak langsung tenggelam berkat kompartemen kedap air yang dirancangnya, air laut mulai membanjiri Napoleon Solo hingga tidak lagi dapat ditinggali. Dalam situasi yang genting, Callahan terpaksa meninggalkan kapal dan masuk ke dalam sekoci darurat, Avon berukuran sekitar 1,8 meter. Namun, sebelum benar-benar terpisah dari kapalnya, ia memberanikan diri untuk beberapa kali menyelam kembali ke kapal yang hampir tenggelam demi menyelamatkan barang-barang penting. Sebuah bantalan kursi, kantong tidur, dan perlengkapan darurat yang mencakup makanan, peta navigasi, senapan tombak kecil, suar, lampu senter, alat penyulingan air, serta buku panduan bertahan hidup di laut. Saat fajar menyingsing, ombak besar memutuskan sekoci dari kapal Napoleon Solo. Callahan pun terombang-ambing di Samudra Atlantik yang luas. Dengan arus ekuator selatan dan angin pasat, ia terdorong ke barat, menjauh dari peradaban. Setelah kehabisan makanan yang berhasil diselamatkannya, Callahan harus bergantung pada keterampilannya untuk bertahan hidup. Ia menangkap ikan seperti mahi-mahi, ikan trigger, serta ikan terbang. Bahkan, ia memakan teritip yang menempel di sekoci dan burung-burung laut yang berhasil ia tangkap. Tantangan terbesar datang dari rasa haus. Dengan hanya sekitar setengah liter air per hari, ia bergantung pada alat penyuling air dan hujan yang jarang. Untuk menghemat cairan tubuhnya, ia bahkan hanya membasahi mulutnya tanpa benar-benar menelan. Dehidrasi adalah masalah terbesar, tulis Callahan. Namun, ia menemukan cara untuk mengeringkan daging ikan seperti dendeng, agar bisa dimakan di hari-hari saat ia tidak berhasil menangkap ikan segar. Rasa lapar yang ekstrem mengubah psikologinya. Bagian tubuh ikan yang biasanya tidak dimakan, seperti hati, mata, dan organ lainnya, menjadi sumber makanan berharga karena kaya akan cairan dan nutrisi. Mungkin terdengar menjijikan, kata Callahan, tapi tubuh Anda akan berubah saat kelaparan. Dalam 76 hari terapung, Callahan menghadapi bahaya demi bahaya. Hiu yang mengintai, sekoci yang bocor, peralatan yang rusak, dan tekanan mental yang luar biasa. Ia kehilangan sepertiga berat badannya, tubuhnya penuh luka akibat air asin, dan mentalnya hampir runtuh. Selama perjalanan, ia melihat 9 kapal di Cakrawala, tetapi tidak satu pun yang melihatnya meskipun ia menyalakan suar darurat. Pada malam 19 April 1982, ia melihat cahaya samar di kejauhan, pulau kecil di tenggara Guadeloupe. Esok paginya, pada hari ke-76 ia terapung, seorang nelayan melihat burung-burung yang terbang rendah di atas sekoci Callahan, tertarik oleh ekosistem kecil yang terbentuk di sekitarnya. Ia diselamatkan, tubuhnya lemah dan hampir tak berdaya, tetapi jiwanya tetap bertahan. Setelah pengalaman mengerikan itu, Callahan menggambarkan malam di lautan sebagai pemandangan surga dari kursi di neraka. Meski demikian, ia tetap mencintai lautan, yang disebutnya sebagai hutan belantara terbesar di dunia. Kisahnya dituangkan dalam buku bestseller Adrift,
76 hari hilang di laut, dan ia kemudian menjadi konsultan dalam film Life of Pi karya Ang Lee, membawa kisah bertahan hidupnya menjadi inspirasi yang tak terlupakan.